Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, kali ini pada kesempatan Diskamagi atau diskusi dan kajian mahasiswa gizi yang kedua, kami akan membahas tema yang berkaitan dengan produktif dan kreatif di masa pandemi. Nah, tentunya kegiatan produktif dan kreatif itu sangat banyak ya bentuknya, bermacam-macam. Kali ini kita akan membahasnya dengan diwakili oleh 4 narasumber yang menekuni bidangnya masing-masing yang juga merupakan mahasiswa gizi. Nah, dari keempat narasumber itu ada yang bergerak di bidang sosial, organisasi, perlombaan, dan juga wirausaha. Nah, sebelum kita sapa narasumbernya, perkenalkan, nama saya Arin Fatia Lutfidah sebagai moderator pada diskusi dan kajian mahasiswa gizi kali ini. Nah, ya langsung aja kita persilakan narasumber kita buat perkenalan masing-masing. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musimatur Rahma, angkatan 2018 dan banyak berfokus pada bidang kegiatan sosial. Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Hasrina Putri Alivia. Teman-teman bisa panggil aku Hasrina. Aku dari Gizi angkatan 2017 dan kebetulan selama pandemi ini aku lagi aktif dalam bidang organisasi. Hai, perkenalkan saya Dia Agus Witasari dari Ilmu Gizi 2018. Bidang yang sedang saya tekuni selama pandemi COVID-19 adalah lomba keilmiahan. Hai, kenalin, nama aku Safira, aku mahasiswa gizi angkatan 2019. Nah, kebetulan bidang yang aku tekuni di tengah pandemi ini yaitu bidang wirausaha. Usaha ini aku mulai di bulan Mei, di mana itu masih tingginya kasus COVID. Nah, oke. Udah kenalan, langsung aja nih kita tanya kepada para pembicara kita. Yang pertama nih Kak, ini pertanyaan buat semuanya. Menurut Kakak, apa sih pentingnya produktif dan tetap aktif di tengah pandemi seperti ini? Produktif menurut saya kegiatan di mana melakukan suatu hal yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kalau menurut aku pribadi, penting banget buat kita untuk berusaha mendorong diri kita agar tetap aktif dan produktif meskipun mungkin ruang gerak kita agak sedikit terbatasi oleh pandemi. Nah, kenapa penting? Karena tetap produktif dan aktif itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa healing dan keep sane. Jadi dalam artian kita bisa tetap waras karena kita bisa terhibur dengan melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang bikin kita lupa bahwa sebenarnya ruang gerak kita itu terbatasi oleh pandemi gitu. Dan produktif itu nggak harus dilakuin di luar rumah, kita juga tetap bisa produktif meskipun harus di rumah aja, karena sekarang banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah aja dan bisa kita pasarkan di sosial media, misalnya jualan online, entah jualan makanan, jualan baju, dan lain-lain. Pokoknya kita harus tetap produktif. Kita juga masih bisa berkoordinasi soal organisasi meskipun medianya sekarang serba daring dan online. Kita juga bisa lebih punya banyak waktu untuk mengembangkan hobi kita gitu. Entah di masa pandemi maupun tidak, waktu akan terus berjalan, memaksa kita untuk terus melangkah menuju ke masa berikutnya. Sehingga, daripada kita hanya memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, mengeluh karena keadaan, lebih baik kita mengisi waktu luang dengan kebaikan, untuk terus belajar dan menjadikan diri kita semakin kaya akan ilmu. Karena waktu adalah sebaik-baik kesempatan, jangan sampai begitu saja terlewatkan. Jadi menurutku adalah jadi kan seperti yang kita ketahui, karena adanya pandemi ini, semua yang kita lakukan itu serba terbatas. Terbatas untuk melakukan sebuah aktivitas, terbatas buat ketemu sama orang-orang, terbatas untuk melakukan sosialisasi. Karena kita terbiasa untuk bersosialisasi dan ketemu sama orang saat sebelum adanya pandemi ini. Tapi menurutku jangan jadikan keterbatasan itu sebagai penghalang kalian yang seharusnya kalian bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, kayak gitu. Sebenarnya apapun yang kalian lakuin, itu semua ada manfaatnya. Sama kayak kalau kalian rebahan-rebahan doang, ya udah kalian gak dapetin apa-apa. Tapi kalau kalian melakukan sesuatu, ya udah pasti kalian dapat manfaat dari kegiatan tersebut. Itu pasti punya kebanggaan tersendiri deh kalau misalnya kalian jadi orang yang produktif kayak gitu. Lalu masih buat semuanya, bagaimana cara kakak memotivasi diri supaya tetap istiqomah untuk produktif di masa pandemi? Seperti Kak Muslimah dengan kegiatan sosialnya, Kak Has dengan berbagai programnya, lalu Kak Dia dengan ikut banyak lomba, dan juga Safira yang usaha jualan gitu. Nah, apa tuh Kak motivasi biar istiqomah? Tetap aktif di tengah pandemi menurut saya hal yang sangat sulit
apalagi saya banyak berfokus pada anak-anak dan lansia, yaitu di mana tingkat kekebalan tubuhnya masih ada yang rendah, ada yang tidak, seperti itu. Kalau soal gimana caranya aku memotivasi diri aku sendiri biar bisa tetap istiqomah produktif adalah dari awal aku udah memasang mindset dan niat kalau aku harus terus bangkit dan terus jalan maju ke depan. Aku nggak mau nih gini-gini aja karena aku nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kampus, nggak bisa ketemu teman-teman, jadinya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu nggak gitu. Jadi aku memotivasi diri aku sendiri dengan selalu berpikiran kalau aku nggak boleh memberhentikan mendadak semua kegiatan aku yang biasa aku lakuin sebelum pandemi. Aku berhentikan cuman gara-gara pandemi. Oke, mungkin satu jalan udah ketutup nih, tapi aku masih percaya bahwa ada banyak jalan yang masih bisa aku lewatin. Di sisi lain, aku juga termotivasi karena aku harus tetap menjalankan organisasi apapun keadaannya, dan aku harus tetap menjalankan kewajibanku sebagai mahasiswa, mengerjakan tugas akhir sih lebih tepatnya gitu. Jadi aku juga termotivasi karena aku lebih banyak waktu untuk bisa mengembangkan hobiku dengan di rumah aja gitu. Jadi sebenarnya mungkin kelihatannya ruang gerak kita terbatas, tapi sebenarnya enggak gitu. Malah kalau misalkan bisa dilihat dari sisi lain, ruang gerak kita tuh sebenarnya bisa lebih luas gitu ya. Jadi mending aku berusaha konsisten atau istiqomah istilahnya buat ngelanjutin kegiatan normal aku sebelum pandemi, meskipun jalannya agak berbeda dan sedikit susah. Pokoknya aku nggak boleh berhenti. Aku udah niat, intinya aku harus terus jalan, nggak apa-apa meskipun pelan-pelan kayak gitu. Cara saya memotivasi diri untuk terus produktif selama pandemi adalah melalui rasa syukur atas kesempatan waktu yang telah Tuhan beri. Hal tersebut sekaligus menjadi pengingat saya untuk terus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, untuk terus belajar, serta untuk mencapai target yang telah saya tentukan sebelumnya. Dan saya percaya semakin kita berilmu, maka Tuhan akan meningkatkan derajat kita, entah di dunia maupun di kehidupan yang selanjutnya. Oke, jadi ini sih aku mau cerita dikit ya. Ini kayak alasanku buat melakukan sebuah usaha di masa pandemi ini. Aku kan mahasiswa rantau. Nah, biasanya mama papaku itu ngirimin aku uang bulanan. Tapi karena jadi kuliah online yang buat kita di rumah aja, semuanya serba di rumah, ya udah ujung-ujungnya aku nggak dapat uang jajan, dan uang jajannya ketahan. Aku mau minta sama orang tua pun kayak nggak enak gitu kan. Terus akhirnya aku kepikiran lah buat jualan dimsum ini. Sebenarnya motivasi awalku itu cuma karena aku pengen dapetin uang jajan, tapi nggak enak buat minta sama orang tua. Karena yang kita ketahui, gara-gara pandemi ini kan ekonomi jadi menurun. Ya adalah karena kayak rasa-rasa nggak enak gitu buat minta ke orang tua. Kayak gitu. Kalau misalnya ditanya apa yang memotivasi diri, awalnya itu cuma gara-gara uang jajan. Tapi lama-kelamaan yang memotivasi aku buat mau lanjut buat jualan ini walaupun nanti udah nggak pandemi lagi, amin, itu karena aku pingin dapet penghasilan sendiri kayak gitu. Sebenarnya aku dari kecil itu tipe orang yang suka banget jualan. Dulu dari jualan case lah, jualan balon, pokoknya jualan surprise party gitu, dekor. Terus aku juga sempat jualan masker kayak gitu, tapi kayak cuma sekedar reseller doang. Oke, lanjut ke Kak Muslimah. Nih, Kak, bagaimana sih caranya bisa keluar dari zona nyaman? Menurut kacamata saya, kakak itu sepertinya pribadinya pendiam dan alim gitu ya. Tapi pas ngelihat pencapaian kakak tuh extraordinary. Zona nyaman menurut saya zona dimana kita sulit untuk berkembang, dimana kita merasa nyaman-nyaman aja, tidak ada masalah, kita tidak bisa menemukan suatu hal yang baru, relasi yang baru, teman-teman baru, seperti itu. Tapi awalnya saya pernah merasakan hal itu, tetapi hal itu menurut saya satu hal yang salah kalau kita tetap di zona nyaman. Kemudian cara saya untuk keluar dari zona nyaman yaitu yang awalnya saya berkegiatan sosial di fakultas, mengikuti program-program fakultas, kemudian saya ikut tingkat universitas, kemudian lanjut lagi tingkat kota, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Contohnya saya di tingkat fakultas itu desa binaan, kemudian yang universitas yaitu Belajar Mengajar, tingkat kota yaitu peduli anak-anak jalanan dan peduli lansia. Kemudian tingkat kabupaten itu tetap,
yaitu peduli anak-anak jalanan. Kemudian yang tingkat provinsi yaitu Dompet Duafa Jawa Timur sebagai volunteer. Kemudian tingkat nasional yaitu Indo Relawan, seperti itu. Kemudian saya pribadi yaitu saya condong lebih suka berinteraksi langsung dengan masyarakat, gimana masyarakat itu sehari-harinya, kemudian apa yang mereka butuhkan, bercerita, mendengar semua cerita-ceritanya, seperti itu. Saya lebih suka mendengarkan apa cerita orang, seperti itu. Terus Kak, mau tahu info-info tentang pengabdian gitu dari mana? Terus gimana caranya biar bisa membaur sama semua kalangan dari anak-anak sampai lansia? Apakah ada cara komunikasi khusus atau gimana gitu untuk berkomunikasi dengan mereka? Saya tahu pengabdian ini awalnya dari media sosial. Saya mengikuti kegiatan sosial mulai saya kelas 3 SMP hingga saat ini, kurang lebih 7-8 tahunan. Kemudian cara saya bisa membaur dengan lansia dan anak-anak jalanan yaitu saya mendengarkan semua cerita-ceritanya, kemudian saya mulai perhatian dengan beliau-beliau, kemudian apakah menawarkan makan, seperti itu, hal-hal yang sederhana saya mulai. Kemudian komunikasi khusus yang saya lakukan untuk saat saya terjun ke pengabdian ini, saya mulai dengan melihat bahasa-bahasa yang di sana, misalnya di Dauhan yaitu bahasa Jawa, berarti saya berkomunikasinya dengan bahasa Jawa. Kemudian saat saya melakukan pengabdian di SD, di mana anak-anak di sana menggunakan bahasa Madura ya, kemudian saya belajar sedikit-sedikit bahasa Madura seperti ini, berarti saya mencoba untuk berkomunikasinya dengan bahasa-bahasa Madura, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kakak menghadapi masyarakat dengan berbagai budaya dan latar belakang yang bermacam-macam? Kemudian latar belakang setiap orang yang saya bantu atau pengabdian masyarakat yang pernah saya temukan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi hal itu bukan menjadi alasan saya untuk stop untuk berkegiatan. Itu hal yang dimana saya memberikan saya pengalaman bahwa beberapa dari mereka mempunyai latar belakang yang menurut saya tidak wajar untuk diterima oleh anak-anak, seperti itu, dimana mereka kondisinya keuangannya atau gimana keluarganya. Hal itu yang membuat saya menjadi pengalaman, menjadikan saya menjadi lebih baik dengan latar belakang masyarakat yang saya temui, seperti itu. Menghadapi hal-hal dengan latar belakang masyarakat berbeda ini, saya caranya dengan memberikan perhatian, memberikan bantuan, menyayangi, memberikan rasa nyaman kepada orang-orang yang telah saya bantu, orang-orang yang saya bantu, mendengarkan semuanya. Pokoknya kegiatan sosial ini sifatnya kayak kita memberikan sayang, cinta, kenyamanan kepada orang-orang yang kita bantu, seperti itu. Nah, kalau pandemi seperti ini, kegiatan kemasyarakatan jadi seperti apa ya, Kak? Pengabdian di tengah pandemi ini memang sangat sulit. Saya mulai pandemi ini awalnya kan bulan-bulan Maret, seperti itu. Nah, dari bulan Maret ini saya mengulangi kegiatan sosial yang berinteraksi langsung. Saya mengikuti kegiatan sosial yang virtual. Contohnya sosial project sosial, gimana komunitas ini itu melakukan kampanye anti bullying di media sosial saat itu, karena lagi booming tentang bullying, seperti itu. Kemudian saya melihat udah dibolehkan untuk kita keluar dari rumah. Dari situ saya mencoba untuk melakukan kegiatan sosial yang hanya saya sendiri yang melakukannya, sehingga mengurangi terjadinya interaksi langsung dengan banyak orang. Nah, itu saya ke rumah-rumah masing-masing lansia memberikan buah, kemudian ke rumah anak jalanan memberikan buah, memberikan makanan, kue, seperti itu. Bagaimana cara kakak memotivasi diri supaya tetap istiqomah untuk produktif di masa pandemi?
motivasi saya melakukan hal ini, saya pernah mendengar hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Dan saya niatkan berkegiatan ini barokahnya itu untuk kedua orang tua saya, seperti itu. Jadi saat saya melakukan kegiatan sosial, saya bisa ikhlas, bisa sabar, kemudian bisa istiqomah, seperti itu. Dan saya pernah mendengar seminar dari Dr. Gamal yang menjelaskan seperti ini. Orang tidak peduli kayanya kita seberapa, orang tidak peduli harta kita seberapa, orang tidak peduli pendidikan kita itu bagaimana. Yang orang pedulikan apakah keberadaan kita memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, itu yang membuat saya oke, saya akan mencoba untuk bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Istiqomah berkegiatan itu hal yang sangat sulit karena ada rasa capek, rasa malas hanya mengerjakan suatu hal yang hanya untungannya tuh hanya untuk diri kita. Nah, itu hal yang coba saya jauhin sehingga saya bisa istiqomah, karena saya menjauhin hal-hal itu tadi. Karena saya udah niatkan dari awal bahwa berkegiatan ini saya ikhlas, saya hanya mengharapkan doa Allah saja, sehingga saya melakukan hal-hal ini diberikan kenyamanan, diberikan kebahagiaan saat saya melakukannya. Karena saat saya memberikan suatu hal atau melihat apa kepada masyarakat itu, saya melihat senyum tawa, senyum bahagia dari masyarakat itu, sehingga saya berarti saya perlu nih kesini untuk membantu sekitarnya. Sehingga saya beberapa udah meluas, nggak hanya satu tempat aja tapi beberapa tempat seperti itu. Dan yang membuat saya bisa istiqomah, saya dengan berkegiatan itu saya bisa mengajak teman-teman yang awalnya nggak mau, hanya melihat info itu sekilas, tapi mulai merasakan empati, simpati, seperti itu. Sehingga teman-teman memberikan donasi atau memberikan sedikit rezekinya untuk berkegiatan sosial, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Hazrina. Saat pandemi gini, kebanyakan proker kan diadakan secara daring. Nah, rapat-rapat juga online gitu. Kakak pernah merasa stres atau capek gitu? Nggak mungkin karena semuanya serba online seperti itu kan. Nah, gimana cara ngilangin stres itu sendiri? Terus juga, kalau daring kan kadang rapat tuh suka banyak gangguan, mungkin seperti dipanggil orang tua, atau ada chat, atau ada telepon gitu. Nah, gimana sih Kak biar tetap fokus sama rapat itu? Kalau ditanya pernah ngerasa stres atau jenuh waktu ngejalanin proker yang tiba-tiba dipaksa banting setir dari offline jadi online, of course I do. Tentu aku pernah ada di masa shock, ngeblank, gak tahu harus apa, mau ke depannya kayak gimana. Karena kita semua manusia yang gak bisa selalu kuat, selalu tangguh dan siap di skala kondisi yang datangnya mendadak seperti pandemi gitu. Cuman aku pribadi gak mau berhenti karena rasa capek, jenuh, dan stres yang lagi aku rasain. Aku harus bangkit, aku harus kuatin diri aku lagi, aku harus berani untuk menata ulang niat aku. Jadi aku cari alasan gimana caranya biar tetap menjalankan amanah di organisasi ini meskipun jalannya mungkin agak sedikit terhambat. Biasanya aku kasih waktu diri aku sendiri buat istirahat sih, sehari itu udah paling lama. Aku izin sama teman-teman di organisasi, sama teman-teman badan pengurus inti, dan biasanya kita gantian. Kalau ada yang off berarti harus ada yang nge-backup, harus ada yang nge-handle, jadi organisasinya bisa tetap jalan. Intinya kita harus cari tahu kapan kita butuh istirahat. Boleh kok istirahat, kita malah butuh itu karena itu merupakan hal yang manusiawi ya untuk istirahat. Dan tapi setelah itu kita harus bangkit lagi, kita harus niat untuk jalan lagi. Istirahatnya sebentar aja, nggak boleh keterusan. Nah, mungkin selama masa daring ini kan banyak rapat-rapat dan proker yang harus kita jalanin, dan pastinya banyak ke distract karena kita ngelakuinnya di rumah. Kadang tiba-tiba dipanggil orang tua, kemudian ada adik yang datang dan lain-lain. Cuman kalau aku sendiri untuk mengatasi hal itu, aku selalu izin sih. Misal aku dari jam segini sampai jam segini ada rapat, ya berarti ya udah aku diem di kamar, ditutup pintunya, jadi nggak ada yang bakal gangguin gitu.
Dan beruntungnya lingkungan aku suportif akan hal itu. Tapi kalau biasanya ada panggilan orang tua yang mendadak, kan kita juga nggak bisa nolak. Jadi aku izin di forum, tapi aku harus pastiin ada yang nge-backup di forum itu. Dan itu sih sebenarnya gunanya teammate, saling nge-backup gitu. Jadi panggilan orang tua dijalanin, di forum organisasi juga tetap jalan karena ada yang nge-backup gitu. Lalu yang selanjutnya ini tanya tentang page IG Mantra Jeda yang bikinannya Kak Haz. Hai Kak Hazrina, apa kabar? Semoga sehat selalu. Aku mau tanya dong terkait page IG Mantra Jeda yang isinya tulisan relatable sama kebanyakan followers IG itu. Nah, aku mau tanya sumber untuk menuangkan ide-ide menulis dengan pilihan kata yang baik dan bisa diterima semua orang tuh asalnya dari mana? Lalu ada tidak sosok inspiratif yang membuat Kak Haz itu jadi tertarik untuk menulis seperti di page IG Mantra Jeda? Jadi kebetulan selain aku produktif dalam bidang organisasi, aku juga lagi produktif dalam menulis blog dan page Instagram @mantrajeda. Dan aku sangat amat bersyukur sih kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa tulisan-tulisan yang aku publikasikan di Mantra Jeda itu relatable dengan keadaan yang sedang orang-orang hadapi, dengan perasaan yang sedang orang-orang alami gitu. Dan kalau ditanya mengenai sumber dan sosok inspiratif dari aku menuliskan Mantra Jeda itu, sebenarnya orang-orang yang sedang ada di hidupku dan orang-orang yang pernah ada di hidupku itu adalah sumber inspirasi terbesar aku menulis Mantra Jeda. Karena dari mereka aku bisa belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah aku pelajari. Terus aku mengerti, aku paham dari sudut pandang orang lain, tidak hanya dari sudut pandang aku pribadi gitu. Dan kenapa aku memutuskan untuk menuliskan kisah-kisah mereka, kisah-kisahku, kisah-kisah orang yang aku kenal, atau hanya sekedar kisah-kisah fiktif dalam blog dan page Instagram @mantrajeda adalah karena menurut aku seiring berjalannya waktu, seiring pergantian masa, manusia akan lupa, dan manusia mungkin bisa diingatkan ketika mereka membaca tulisan-tulisan yang pernah mereka tulis. Jadi, oh aku pernah nih ngerasain ini, ternyata aku pernah nih ngalamin ini ternyata gitu. Jadi sebenarnya aku nggak berusaha nulis agar Mantra Jeda itu menjadi kesukaan banyak orang, bisa diterima oleh semua orang. Ya memang mungkin aku berharap bahwa Mantra Jeda bisa diterima oleh semua, tapi tujuan utama aku untuk mempublikasikan tulisan di blog maupun di page Instagram Mantra Jeda itu adalah biar aku ingat bahwa aku pernah belajar hal ini dari seseorang, bahwa aku pernah mengalami ini dan aku bisa survive kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau produktif, teman-teman gak harus produktif dalam satu bidang. Teman-teman bisa mengembangkan potensi teman-teman selama pandemi. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa manfaatkan waktu-waktu pandemi kayak gini itu untuk mengembangkan potensi-potensi yang belum sempat teman-teman kembangkan gitu. Jadi semakin banyak kegiatan, semakin teman-teman enjoy meskipun harus di rumah aja, dan teman-teman bisa tetap survive dalam keadaan yang tidak pasti seperti ini. Kayak gitu. Jadi tetap semangat. Ini pertanyaan untuk Kak Hazrina dan Kak Dia. Bagaimana caranya Kak agar bisa menyeimbangkan antara kepentingan kuliah dan lomba dan atau Kak Hazrina dengan organisasinya gitu ya, dan tetap bisa memberikan hasil yang baik di keduanya, serta tips dan trik bisa produktif dalam masa pandemi ini? Karena dari saya sendiri banyak sekali niat ingin produktif, tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang belum maksimal. Cara membagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik sejauh yang jadi pengalaman aku selama ini, yang cukup efektif dan efisien adalah membuat fokus prioritas. Misalkan prioritasnya kita ada di akademik, ya berarti kita harus berusaha untuk menyelesaikan semua kegiatan akademik, semua tugas akademik sebelum kita selanjutnya melompat ke kegiatan non-akademik, misalkan organisasi. Tapi mungkin dalam beberapa momen kita selalu dihadapkan oleh kegiatan akademik itu selalu berjalan bersamaan dengan kegiatan non-akademik. Artinya akademik harus selesai dan akademik juga harus selesai, ya berarti kita harus berusaha lebih lagi untuk bisa membagi waktu dalam waktu yang sama.
Nah, kalau masalah time management yang paling efektif adalah membagi 24 jam dalam sehari menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau aku pribadi, aku masih pakai rumus yang namanya triple eight, triple 8. Jadi dalam 24 jam sehari, aku bagi jadi 3 bagian besar. Yang pertama, 8 jam untuk kuliah, karena gizi kan biasanya mulainya jam 8 pagi sampai paling pol jam 4 sore. Terus yang kedua, 8 jam untuk main atau kegiatan di luar kuliah, misalkan organisasi, rapat, atau cuma sekedar refreshing biasa. Terus yang ketiga adalah 8 jam untuk tidur. Nah, dari ketiga bagian ini, yang paling nggak bisa diganggu-gugat adalah yang nomor 1. Jadi, buat masalah akademik, buat kuliah, buat aku harus tetap 8 jam, nggak boleh kurang. Meskipun mungkin kuliahnya cuma 3 jam atau 5 jam, berarti sisanya aku buat ngerjain tugas atau belajar atau baca referensi atau review materi-materi sebelumnya. Nah, kalau yang waktu organisasi misalkan 8 jam kurang, berarti aku ngambilnya dari waktu tidur. Jadi aku harus rela tidur aku waktunya dikurangin, atau aku nggak main sama sekali biar aku bisa berorganisasi penuh gitu ya, berorganisasi full. Nah, kalau tips and triknya sebenarnya itu tergantung sih sama kemauan diri kita sendiri. Biasanya kalau seseorang itu udah punya kemauan yang kuat, sesulit apapun jalannya, itu pasti akan tetap dijalani, akan berusaha untuk menjalani itu gitu. Dan itu sih yang harus dibenerin, itu yang harus dibangun, kemauan yang kuat yang harus digarisbawahin. Jadi misalkan aku mau produktif nih, aku nggak mau gini-gini aja, aku nggak mau nganggur, ya berarti kita harus lihat bahwa kita harus produktif. Kita buat schedule, misalkan hari ini aku ikut webinar, besok aku mau ngerjain tugas, besoknya lagi aku mau diskusi organisasi, dan begitu seterusnya. Jadi niat yang kuat, terus di manage dengan membuat jadwal, itu semoga bisa efektif dan efisien untuk membantu kita agar tetap produktif meskipun pandemi kayak gini. Sebenarnya untuk pertanyaan itu, saya masih belum bisa menjawab apakah yang saya lakukan sekarang antara akademik dan juga lomba telah mencapai keseimbangan dan memberikan hasil yang terbaik. Karena untuk ukuran hasil itu sangat relatif, setiap orang memiliki pembanding yang berbeda-beda. Bisa jadi yang saya katakan baik belum tentu baik menurut teman-teman dan berlaku sebaliknya. Tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama, yaitu 24 jam per hari. Jadi teman-teman masih memiliki kesempatan untuk mengejar definisi baik menurut teman-teman dengan memaksimalkan waktu yang ada, seperti mengurangi intensitas rebahan, mengurangi intensitas scrolling yang tidak bermanfaat, sehingga kita bisa mencapai apa yang ingin kita capai. Nah, untuk Kak Dia, gimana sih caranya buat mempertahankan komitmen atau niat buat ngerjain sesuatu sampai benar-benar tuntas dan niatnya tuh nggak pasang surut gitu? Salah satu cara mempertahankan komitmen dalam menyelesaikan sesuatu hingga tuntas adalah dengan disiplin. Perlu konsisten dalam melakukan kebiasaan yang mampu mendekatkan kita dengan target yang telah kita buat. Tentunya apapun yang sedang kita perjuangkan harus didukung oleh restu orang tua, usaha, dan juga dengan doa. Selanjutnya, Kak, apa aja tips bagi pemula yang sedang belajar dunia keilmiahan seperti esai atau KTI? Tips bagi pemula. Nah, saya pribadi dulu memulainya dengan sering berkonsultasi bersama dosen serta mencari pengalaman dari kakak tingkat yang sebelumnya sering mengikuti. Selain itu, saya lanjutkan dengan mencari partner serta membaca penelitian dan karya yang sebelumnya pernah dibuat. Hal yang paling penting adalah action. Kalau misalkan gagal, dicoba lagi. Kalau misalkan salah, belajar lagi. Nah, dari situ kita akan banyak belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi, semakin teman-teman banyak berpengalaman, insya Allah teman-teman akan semakin bisa dan semakin lebih baik lagi. Nih Kak, gimana tips biar nggak gugup waktu presentasi? Mungkin kan Kak Dia udah sering presentasi dan juga sering menang gitu. Boleh Kak buat sharing gimana tips biar nggak gugup waktu presentasi? Cara agar tidak gugup selama presentasi adalah dengan terus berlatih. Practice makes perfect. Jadi semakin teman-teman sering berlatih, insya Allah teman-teman akan semakin percaya diri. Bila presentasinya dilakukan secara online, pastikan teman-teman berada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup, dengan koneksi internet yang stabil, dan telah mempersiapkan materi dengan jauh-jauh hari. Sehingga presentasi teman-teman akan semakin maksimal. Nah ini selanjutnya untuk semuanya lagi. Kak, gimana cara mendengarkan diri kakak? Gimana caranya supaya kita paham kalau diri kita tuh memang butuh istirahat atau memang kita yang lagi kurang berusaha?
memang dalam kondisi tertentu saya merasakan capek atau merasakan kurang berusaha, kurang semangat gitu ya dalam berkegiatan. Nah, cara saya untuk mengatasinya yaitu saya melihat niat saya. Niat saya itu melakukan hal ini, saya ingin memberikan manfaat, saya ingin bahwa sedikit memberikan rasa nyaman, perhatian kepada masyarakat yang saya bantu seperti itu. Jadi cara saya untuk menghilangkan rasa capek atau lelah itu dengan mengingat niat baik saya seperti itu, dan melihat senyum tawa dari video dokumentasi yang saya simpan di HP. Untuk belajar mendengarkan diri sendiri itu menurut aku butuh proses yang membutuhkan waktu yang cukup. Kita harus mempelajari pola diri kita sendiri. Nah, kenapa harus dipelajari? Karena kadang sebagai manusia kita tuh suka lost control. Dalam artian kita pun nggak tahu maunya kita itu apa. Kita harus cari tanda-tanda kapan waktunya kita butuh istirahat dan kapan waktunya kita harus gaspol lagi. Dan tiap orang pasti tanda-tanda yang muncul itu akan berbeda-beda. Tapi secara universal kita bisa tahu kalau kita butuh istirahat waktu kita ngerasa udah nggak bisa cari jalan keluar lagi, udah terlalu banyak pikiran dan kita benar-benar bingung harus gimana, udah ngelakuin segala backup plan, segala rencana yang sempat disusun tapi nggak berhasil. Jadi itu tandanya kita butuh istirahat, dan dalam jangka waktu istirahat itu kita harus berusaha untuk bisa balikin titik fokus, dan kita harus kasih deadline istirahat sih biar nggak keterusan. Misalkan aku istirahatnya setengah hari deh sampai nanti sore, setelah itu jalan lagi, atau aku istirahatnya sehari deh besok kerjain lagi gitu. Dan istirahatnya orang itu beda-beda, ada yang dengan tidur udah hilang stresnya, ada yang harus jalan-jalan dulu, ada yang harus diskusi atau ngobrol sama orang kayak gitu. Jadi kita harus melakukan apapun kegiatan, hal apapun yang bisa bikin kita fresh lagi, biar jalan-jalan yang buntu karena rasa capek itu bisa kebuka lagi gitu. Cara terbaik dalam mendengarkan diri kita sendiri adalah membodo amatkan perkataan negatif dari orang lain. Kadang kita sering menggagalkan rencana baik yang akan kita lakukan hanya karena perkataan dari orang lain, sehingga kita harus manage apapun yang orang lain katakan dan mulailah bergerak. Beri dirimu kesempatan untuk mendapat kisah yang jauh lebih baik dengan memperjuangkan semuanya sejak hari ini. Produktif bukan berarti kita bekerja secara non-stop ya teman-teman, karena kita memang membutuhkan istirahat, apalagi otak akan bekerja maksimal saat kita sesekali melakukan jeda di luar rutinitas dan target yang telah kita tentukan. Kita juga harus memastikan bahwa kita berada pada kondisi sehat secara mental, sehingga penting untuk kita melakukan hal di luar aktivitas atau rutinitas yang sering kita lakukan, entah itu bersantai dengan keluarga, berolahraga, membaca buku, maupun melakukan hal positif lainnya. Lalu, apa sih yang membuat kakak ini masih tetap produktif di kala pandemi seperti ini? Apakah ada faktor lain selain pandemi yang kemudian membuat berpikir apa hal yang baru untuk dikerjakan seperti itu? Alasan saya tetap aktif dalam pandemi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, keluarga saya tetap mendukung, apalagi ibu saya tetap aktif di tempat saya tinggal untuk berkegiatan sosial, sehingga saya juga perlu, ibu saya aktif, kenapa saya nggak bisa, seperti itu. Kemudian saya melihat lagi dokumentasi yang saya simpan, bahwa senyum tawa mereka itu yang saya rindukan, yang saya ingin lihat lagi. Makanya saya mulai dengan berkegiatan lagi, dengan memberikan buah, memberikan sayuran di desa yang pernah saya melakukan pengabdian, kemudian ke anak-anak jalanan. Saya kangen dengan namanya Mbah Kiem. Beliau memang mempunyai anak, tetapi anaknya kurang perhatian dengan beliau, sehingga beliau merasakan kesedihan, merasakan setiap malamnya cuman sendirian, gak ada teman untuk curhat. Hal itu yang membuat saya ingin memberikan perhatian seperti itu kepada beliau, karena saya melihat beliau seperti keluarga saya, mbah saya yang perlu saya sayangin seperti itu. Jadi saat
saya bertemu beliau langsung meluk saya, bilang, ya Allah, anak saya yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang. Itu hal perkataan yang membuat saya tetap ingin memberikan manfaat untuk masyarakat, walaupun hanya tidak banyak yang saya bantu atau yang saya berikan untuk masyarakat. Dan ada cerita juga yang saya temukan saat saya melakukan pengabdian di anak-anak jalanan, yaitu salah satunya gini, kakak tahu nggak kenapa aku di jalanan, kenapa aku ngamen di jalanan? Aku sebenarnya nggak mau kak, kayak ngamen di jalanan minta, tapi masih kecil, aku nggak tahu gimana cara untuk dapat uang. Yang saya tahu cuma minta itu tadi, makanya saya minta. Dan itu uangnya untuk ibu saya kerjanya cuma jadi tukang kerja. Ayah saya sakit tumor, mbak saya naik kelas 3 butuh HP kak, makanya aku ingin bantu ibuku buat nambah uang di rumah buat memenuhi kebutuhan. Jadinya dia berhenti sekolah hanya ingin membantu orang tuanya. Nah, hal ini yang membuat saya, oh ternyata anak-anak jalanan itu tidak semuanya menginginkan hal itu terjadi, tapi kondisinya yang membuatnya menjadi hal seperti itu. Dari situ saya main ke rumahnya, saya membantu sedikit demi sedikit apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Pesan saya kepada teman-teman bahwa cobalah untuk melakukan pengabdian, cobalah melakukan kegiatan sosial, karena menurut saya kegiatan itu adalah jalan kebaikan, jalan yang melibatkan hati nurani, jalan dimana kita membantu sesama hambanya Allah, dan dimana saya yakin bahwa saat kita membantu sesama hambanya, kita pasti akan dibantu nantinya dengan Allah, dengan Tuhan, dengan mungkin diberi rezeki yang dari arah yang tidak kita duga-duga, atau diberi rezeki sehat, keluarga kita merasakan kebahagiaan, kecukupan. Hal itulah yang mungkin Tuhan berikan untuk kita saat kita menolong hambanya. Jadi minta tolong teman-teman untuk mencoba melakukan kegiatan sosial, mungkin sederhana aja, sekecil apapun, coba, pasti kalian bakal menemukan kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh hati kita, hati nurani kita. Nah, itu yang menurut saya kebahagiaan yang membuat kita sehat, membuat kita legowo, membuat kita nyaman dalam menjalankan kehidupan ini. Seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya yang membuat aku untuk tetap istiqomah produktif, khususnya dalam bidang organisasi, adalah teammate aku, adalah teman-teman aku, keluarga aku di Ormagika Gelora Karsa. Jadi sejauh ini Gelora Karsa itu masih jadi kekuatan terbesar yang aku gunain untuk menyemangati diri aku sendiri. Karena Gelora Karsa aku harus tetap survive dan bangkit, makanya aku harus berani untuk membangkitkan diri aku sendiri. Aku juga harus survive dulu, baru aku bisa mengajak Gelora Karsa untuk bangkit dan survive. Jadi itu sih, kita harus menemukan objek yang bisa memberikan kita kekuatan, memberikan kita inspirasi untuk bisa terus produktif di bidang yang mungkin sedang ingin kita geluti ya selama pandemi ini gitu. Entah itu diri kita sendiri, circle kita, sahabat kita, orang-orang yang kita sayang, orang tua kita, atau bahkan teammate kita dalam organisasi. Jadi jadikan mereka sebagai sumber inspirasi terbesar, sumber kekuatan terbesar agar kita tetap produktif meskipun pandemi. Dan mungkin karena aku sedang jatuh cinta dengan apa yang aku lakukan, dan aku masih gak mau berhenti jatuh cinta, makanya aku masih mau berusaha untuk tetap produktif dalam bidang organisasi. Dan aku juga masih mau melakukan hal-hal yang sebelum pandemi itu nggak sempet aku lakuin, mau aku lakuin selama pandemi.
Alasan saya tetap produktif untuk mengikuti lomba selama pandemi karena dari perlombaan saya bisa belajar banyak hal yang sebelumnya tidak saya kuasai. Selain itu, lomba selama pandemi ini relatif lebih mudah karena kami tidak perlu berangkat ke lokasi perlombaan, bisa menghemat biaya, serta tidak perlu izin saat kuliah karena pelaksanaan lomba selama pandemi ini biasanya dilakukan di hari Jumat, Sabtu, maupun Minggu sehingga tidak akan mengganggu jadwal kuliah. Oke, untuk Safira. Pertama, Kak tolong dong rekomendasi bisnis buat pribadi yang introvert. Nah, setauku orang introvert itu kan kalau misalnya kita ketemu sama seseorang, kita kayak punya ketakutan sendiri gitu kan. Nggak ketakutan sih, maksudnya kayak beda lah sama orang-orang yang extrovert. Pokoknya malu atau takut sih buat ketemu sama orang kayak gitu kan. Nah, kalau menurutku sih lebih baik kamu gunain platform kayak Shopee, Tokopedia yang kayak gitu-gitu yang meminimalisir kamu buat ketemu sama orang-orang baru. Nah, kayak tas, baju, skincare, kayak gitu-gitu. Jadi kamu kan cuma jualannya lewat Shopee doang. Orang tinggal pilih barang di Shopee, terus check out, terus habis itu tinggal kurir yang kirim. Itu kan meminimalisir kamu buat ketemu sama orang. Dan ataupun kalau misalnya kamu pengen maksain juga buat jualan, kamu bisa ajak teman kamu, partner kamu yang karakternya itu bisa menutupi introvert kamu, kekurangan kamu gitu. Misalnya kamu bisa aja teman kamu yang kamu percayain banget, yang orangnya itu pas di bisnis kamu. Misalnya orang yang skillnya jago komunikasi, jago promosi, kayak gitu. Pokoknya yang bisa membantu kekurangan kamu. Tapi cari orang yang benar-benar yang kamu percayain, kayak gitu. Terus juga nih, menurut kakak, usaha untuk pandemi saat ini, usaha apa yang sangat berpeluang banyak untuk dijual? Kalau semisal usaha makanan atau minuman apa yang banyak diminati masyarakat? Kalau untuk pandemi saat ini, usaha yang berpeluang itu kayaknya usaha yang merujuk untuk ke kebutuhan sehari-hari. Nggak mungkin kan kalau misalnya kamu mau jualan kayak skincare atau fashion stylist kayak gitu. Logikanya jadi kalau misalnya kita jualan tentang kosmetik ataupun tentang fashion kayak gitu, orang juga mau ngapain beli kayak gituan. Juga kan orang-orang jarang pergi. Kalaupun dia mau pakai kosmetik, mau pakai make up, itu kan paling dia bisa gunain di rumah doang kayak gitu kan. Mungkin itu ya sebenarnya bisa apa aja, cuma tergantung rezeki orang-orang. Kalau misalnya mengikuti teori bisnis yang apa yang cocok, itu sih kayaknya yang tentang kebutuhan sehari-hari sama tentang kesehatan. Misalnya kalau kebutuhan sehari-hari misalnya makanan, minuman, snack, pokoknya bisa nemenin kita buat betah diem di rumah aja. Terus bisa juga produk-produk kesehatan kayak misalnya minuman sehat untuk menjaga imun. Pokoknya tentang kesehatan gitu deh. Juga bisa jual masker, hand sanitizer, yang kayak gitu-gitu kan yang berkaitan sama pandemi. Kalau makanan sama minuman itu jenis usaha yang paling makanan atau minuman yang paling spesifik yang cocok kalian jual sebenarnya apa aja. Cuman itu tergantung target pasar yang kamu tuju. Kalau misalnya kamu pengen makanan atau minuman yang cocok buat semua kalangan, mungkin makanan atau minuman yang kayak brownies, roti-rotian kayak gitu. Jadi segala umur tuh bisa nyobain, papa, mama, kakek, nenek, adik itu bisa nyobain. Kalau misalnya aku sendiri, aku meyakini bahwa dimsum itu nggak semua kalangan suka. Jadi orang-orang zaman dulu kan mestinya kayak nggak paham gitu tentang makan dimsum kan. Jadi kayak gitu. Lalu bagaimana strategi yang tepat untuk memulai bisnis di masa pandemi? Strategi itu boleh di-copy, tapi rezeki itu nggak bisa dipaste. Jadi kita nyontek strategi ke orang lain itu bisa, boleh-boleh aja, tapi rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi jujur banget, sebenarnya aku tuh gak mikirin strategi sama sekali buat mulai usaha dimsum ini. Tapi setelah aku terjun untuk jualan ini, baru deh aku pelajarin strateginya gimana caranya biar usaha yang aku tekunin ini tetap bisa hype gitu di tengah pandemi ini. Baru deh aku pelajarin strategi-strateginya. Jadi yang pertama itu kamu harus buat konten yang tepat atau yang pas buat produk kamu. Misalnya kamu bisa juga gunain platform-platform kayak Instagram, feeds Instagram. Kamu bisa memperbaiki feed di Instagram kamu buat narik
konsumen kamu. Jadi kalau misalnya konsumen kamu buka Instagram usaha kamu, dia kayak bisa lihat dari feeds-nya kayak rapi, bagus, estetik kayak gitu. Jadi itu bisa narik perhatian konsumen kayak gitu. Terus setelah konten tadi, kamu bisa buat juga apa sih namanya, promosi-promosi kayak gitu. Promosi-promosi biar konsumen kamu kayak nggak gimana ya, nggak monoton gitu ngeliat usaha kamu kayak gitu. Terus kamu harus punya target pasar yang pas. Jadi kamu harus mikirin sebelum kamu mulai usaha ini, kira-kira usaha kamu ini targetnya ntar mau kemana, ke kalangan apa, kayak gitu. Kalau aku contohnya, aku usaha makanan dimsum, itu jujur target pasarnya itu kayak cuma ke anak-anak remaja doang, anak-anak seusiaku, kayak gitu. Karena kan seperti yang tadi aku bilang, orang nggak semua orang bisa makan dimsum. Jadi kalau misalnya aku jual ke kalangan orang tua kayak ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, itu mungkin kurang pasarannya ke sana kayak gitu. Selanjutnya, ada nggak sih ketakutan atau keraguan dalam hati pas mulai buka usaha jualan? Apa yang membuat Safira pertama kali berani untuk buat usaha dimsum ini? Terus saat di tengah jalan pernah nggak sih ngerasa kayak nggak ingin melanjutkan? Mungkin kayak ada timbul suatu keraguan yang membuat itu jualan lagi nggak ya gitu. Kalau misalnya ada rasa takut atau keraguan, itu sih nggak ada. Aku buka usaha ya itu cuma karena niat dan keyakinan aku doang. Dan aku, kalau misalnya aku udah yakin usaha yang aku jual ini bisa laku, pasti aku bakalan niat buat tetap konsisten dalam aku melakukan usaha ini kayak gitu. Apa yang pertama kali membuat Safira untuk berani membuka usaha jualan dimsum? Itu sih, aku pertama kali buka usaha dimsum itu pertama gara-gara aku itu sering ngepost makan dimsum di Instagramku, dan teman-teman tuh kayak tertarik gitu kan sama dimsumnya, kayak pengen cobain. Nah, pertamanya aku kayak kasih free testy gitu ke teman-teman aku, dan mereka kayak setuju buat mending jual aja kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku jual deh dimsumnya. Dan aku juga ngelihat target pasarnya juga pas karena aku jualnya di Instagram. Nah, target marketnya itu pas sama orang-orang di Instagram aku kayak gitu. Terus saat di tengah jalan pernah nggak merasa tidak ingin melanjutkan usahanya? Alhamdulillah sih belum pernah, karena itu tadi, kalau misalnya kita udah punya tujuan, kita buka usaha apa, pasti kita nggak bakalan ngerasa buat kayak nyerah gitu loh. Kalau tujuanku kan emang besar banget, goalsku tuh besar banget, kayak aku tuh pengen ngasihin uang sendiri tanpa bebanin orang tua. Pokoknya aku bener-bener gak mau ngebebanin orang tuaku gitu kan. Jadi itu sih, kalau misalnya kita udah punya tujuan dalam melakukan sesuatu usaha, apalagi kita udah punya goals yang besar, goals yang tinggi, pasti kita kayak semakin dipacu untuk gimana caranya biar usaha kita itu semakin berkembang kayak gitu. Itu kuncinya, tujuan. Kita harus punya tujuan dan goals. Terus nomor 7, Lalu step pertama apa yang harus dilakukan untuk memulai bisnis di masa pandemi? Apa saja modal yang diperlukan dan bagaimana menyikapi diri untuk tetap semangat berjualan walaupun keuntungannya menurun? kita harus tahu orang-orang di masa pandemi ini butuhnya yang kayak gimana. Kalau misalnya tadi kan aku bilang, kalau misalnya kita jualan make up ataupun tentang fashion stylist itu di masa pandemi ini, kira-kira orang-orang itu bakal ngebutuhin nggak? Bakal butuh nggak? Pokoknya kita harus ngejual apa yang saat ini orang-orang butuhkan, bukan apa yang saat ini kita inginkan. Itu sih kuncinya. Kalau misalnya di masa pandemi ini kan orang-orang jadi cuma bisa diam di rumah aja. Kalau misalnya kita jualan tentang fashion stylist, kalau misalnya baju-baju pergi, orang-orang kan toh juga nggak bakalan sering-sering pergi kan, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita jualan make up kayak gitu, orang-orang juga pasti jarang pergi, paling make upannya paling cuma di rumah doang buat konten kayak gitu kan, jarang. Nah, jadi pilih bisnis usaha yang emang apa yang cocok dibutuhkan sama orang-orang. Kalau sekarang misalnya orang-orang di rumah aja, misalnya kita buka usaha makanan. Nah, apalagi makanan frozen food tuh. Makanan frozen food itu kan kayak bisa tahan lama. Jadi orang-orang bisa kayak sambil diam-diam nyemil-nyemil kayak gitu, makan frozen food, digoreng ntar pas lagi diam-diam kayak gitu, sambil chill, nonton film kayak gitu. Terus itu sih yang paling laku, frozen food banget. Karena di dimsumku tuh aku jualnya frozen food, itu yang salah satunya orang-orang bisa berani beli, karena usaha makanan yang aku
punya itu adalah frozen food, bisa di frozen food kayak gitu. Terus bisa juga kalau nggak mau makanan atau minuman, mungkin usaha-usaha kecil-kecil kayak misalnya orang-orang suka baca buku buat nemenin kegabutannya di rumah, kan ada tuh orang yang suka baca buku. Atau mungkin bisa jualan juga, jualan film, nyawa-nyawain film kayak gitu. Kayak misalnya ini aku sebut merek ya, Netflix kayak gitu, jualan Netflix. Misalnya orang suka dengerin lagu, biasanya kalau pas lagi gabut-gabut jualan Spotify kayak gitu-gitu sih. Apa saja modal yang diperlukan? Modal yang diperlukan itu sebenarnya yakin dan niat. Kalau misalnya kita udah punya niat, kita harus yakin, dan kita juga harus punya tujuan. Sebenarnya tujuan kita buat usaha ini apa sih, kayak gitu, biar kita semakin, kalau misalnya di tengah jalan nanti kita kalau misalnya di saat kita down, kita kembali lagi ingat ke tujuan awal kan, untuk mencapai goals kita kayak gitu. Bagaimana menyikapi diri untuk tetap semangat berjualan saat masa pandemi dan penjualan yang menurun? Menyikapi diri, iya sih, itu pasti kayak wajar banget kalau misalnya penjualannya menurun. Itu pasti kita kayak agak down sedikit. Nah, tapi aku untungnya kayak selalu dinasihatin sama mamaku kalau usaha itu jangan buat nyari untung, tapi kita berusaha itu untuk biar bermanfaat buat orang lain. Nanti masalah rezeki itu udah ada yang atur. Jadi kalau misalnya penjualan yang udah mulai menurun, aku mulai ngembangin bisnisku, kayak ngelakuin modifikasi gitu biar nggak monoton. Misalnya aku ngadain promosi gitu, kayak setiap bulan pasti ngadain promo biar orang-orang tuh semakin tertarik buat beli kayak gitu sih. Bagaimana cara kakak supaya mensiasati untuk mendapatkan keuntungan? Apakah cara promosi itu ngaruh ke omset kakak? Bener banget, mempengaruhi banget caraku untuk mensiasati mendapat keuntungan itu. Kan tadi aku udah bilang sebenarnya kita jualan itu nggak usah mikirin untung, tapi mikirin dulu yang pertama, usaha kita tuh bisa bermanfaat nggak buat orang lain. Nanti masalah untung atau rezeki dan lain-lainnya itu bakal mengikuti kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya promosi itu mempengaruhi ke omset apa enggak, itu mempengaruhi banget. Jadi aku mau cerita dikit. Waktu itu dimsumku pernah dibeli sama teman aku yang followersnya itu kayak udah sampai 10k, 10 ribuan gitu. Nah terus dimasukin ke Instagram, dipromosiin, dan itu ngaruh banget. Dan untungnya itu kayak teman gitu loh, dia emang beli. Jadi aku nggak bayar fee endorse gitu loh. Tapi setelah dia gara-gara dipromosiin itu, baru deh aku kasih kayak fee endorse tapi dalam bentuk barang. Aku kasih gratis dimsum lagi kayak gitu. Karena emang bener-bener naik banget penjualanku semenjak aku dipromosiin itu. Jadi kalau misalnya kalian punya temen yang emang followersnya banyak, yang bisa membantu kalian buat promosi jualan kalian, itu kalian bener-bener bergunain banget itu. Walaupun misalnya kalian nggak punya temen yang followersnya banyak, atau misalnya 1k ke bawah, itu nggak apa-apa sih. Yang penting isi konten dari snapgram yang dia buat itu bisa menarik followersnya dia kayak gitu. Percuma juga kan kalau misalnya isi followersnya banyak tapi isi konten yang dia buat itu tuh kayak cuma sekedar doang, jadi kan nggak ada ketertarikan buat kita untuk beli kayak gitu. Kalau aku sih memposisikan aku sebagai netizen dan melihat story selebgram atau influencer, kayak kalau misalnya dia mempromosikannya secara menarik, itu emang beneran aku bisa tertarik sampai beli barang apa yang dia pakai kayak gitu. Jadi emang bener-bener promosi itu ngaruh banget, apalagi dipromosiin sama influencer ataupun selebgram kayak gitu. Terus kalau misalnya juga kalian punya teman-teman, kalian bisa minta tolong ke mereka baik-baik buat bantuin promosi, share di story kayak gitu. Terus nih, cara meyakinkan pembeli seperti apa? Soalnya mungkin ada beberapa yang ingin jualan tapi terus ragu gitu, takut dibilang nggak enak sama tetangga gitu. Nah, kalau aku cara meyakini pelanggan itu sendiri itu dengan konten yang aku buat kayak gitu. Konten yang aku buat itu kayak, jadi kan mereka belum nyicipin tuh makanan kita, mereka kayak cuma sekedar lewat Instagram doang, lihat-lihatnya dari story-story orang. Itu tuh dari konten itu kita harus meyakini bahwa produk kita tuh punya kelebihan tersendiri dari produk-produk yang lain, dengan menghadirkan testimoni dari orang-orang kayak gitu sih.
Sebenarnya kalau kamu mau jualan, yang aku udah bilang tadi, kalau mau jualan itu jangan mikirin ketakutan ataupun kerugian dulu. Pokoknya kamu harus yakin dan juga punya niat. Itu kunci utamanya. Kalau misalnya kamu udah dari awal takut-takut, aduh takut nggak enak, aduh takut nggak laku, aduh takut gini, ujung-ujungnya nggak bakal dicoba kan. Semuanya itu kamu nggak bakal tahu kalau misalnya kamu belum mencoba. Jadi bener-bener kamu emang harus yakin dan niat dulu. Entah jalanmu kayak gimana di kedepannya, itu udah diatur sama Tuhan. Kayak aku yang udah bilang tadi, strategi itu bisa di-copy, bisa nyontek di orang lain, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Udah masing-masing orang yang bawa. Kayak gitu sih, itu kuncinya. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berbagi pengalaman, berbagi cerita seperti itu. Nah, semoga apa-apa yang telah kakak-kakak bagikan mendapatkan manfaat yang berarti untuk kita dan juga inspirasi, dan juga tentunya semangat kita untuk berbuat lagi, memberikan manfaat kepada orang lain yang lebih banyak. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Diskamadi selanjutnya.